Hai semua, kali ini saya mau berbagi resep ide jualan yang sangat mudah cara buatnya, hanya diaduk-aduk aja lalu kukus, hasilnya cantik dan mereka sempurna. Kue mangkok ini cocok banget kalau teman-teman jadikan ide jualan ataupun dijadikan ide cemilan, dijamin pasti laris manis karena rasanya yang enak, super lembut dan super empuk. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan, lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 40 gram sekitar 4 sendok makan, tambahkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 9 sendok makan, serta garam sebanyak setengah sendok teh. Aduk semua bahan ini dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Tips yang pertama, jangan pernah menggabungkan antara ragi dan garam ya teman-teman. Karena nantinya akan mengakibatkan raginya tidak akan berkembang dan tidak aktif ya teman-teman. Setelah tercampur semua, masukkan keju oles sebanyak 50 gram, boleh juga menggunakan cream cheese. Untuk keju olesnya pastikan suhu ruang dan yang saya gunakan ini merek Proces ya teman-teman. Lalu masukkan santan sebanyak 300 ml, masukkan secara bertahap lalu diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Tips yang kedua, pastikan diaduk sampai benar tercampur rata, bahan-bahannya udah larut semua dan tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Dan pastikan harus benar-benar sampai larut. Untuk santannya sendiri jangan menggunakan santan kental. Jika menggunakan santan kental maka tekstur adonan jadi padat dan kuenya akan susah mengembang ya teman-teman. Untuk penggunaan santannya boleh menggunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Dan kalau udah semuanya tercampur rata dan semua bahan udah larut, baru boleh ditambahkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Untuk raginya sendiri pastikan masih baru serta masih aktif dan suhu ruang. Jangan pernah menyimpan ragi dalam kulkas ya teman-teman. Kemudian aduk rata sampai semuanya tercampur dan raginya larut. Untuk raginya sendiri saya menggunakan merek Vermipan. Kalau udah tercampur semua, adonan ini kita diamkan terlebih dahulu selama 40 menit sampai mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Jangan sampai lewat, cukup 40 menit aja ya teman-teman. Sambil menunggu adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, kita siapkan kukusan dan cetakan talam. Untuk cetakan talam ini jangan diolesi dengan minyak sayur, kita panaskan bersamaan sampai airnya mendidih ya teman-teman. Berikan jarak antar cetakan. Setelah 40 menit adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan. Buka plastik wrapnya, ini kurang lebih sama seperti di video ya teman-teman, muncul gelembung-gelembung di permukaan adonan. Lalu aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut serta gelembung-gelembung atau buihnya pecah. Pastikan harus benar-benar sampai pecah ya teman-teman. Kalau adonannya udah menyusut serta buih-buihnya dipastikan sudah pecah, baru boleh dimasukkan baking powder, masukkan setengah sendok teh aja. Lalu aduk rata dengan whisker sampai tercampur. Untuk baking powdernya saya menggunakan baking powder biasa. Jika untuk hasilnya maksimal gunakan baking powder double acting, cukup gunakan setengah sendok teh aja ya teman-teman. Dan pastikan juga jika baking powdernya masih aktif dan masih baru, serta tidak disimpan di dalam kulkas ya teman-teman. Aduk rata sampai semuanya tercampur ya. Setelah diaduk rata, kita siapkan wadah serta saringan, kemudian kita saring adonan tadi. Ini untuk memastikan bahwa bahannya udah benar tercampur, tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Jadi tekstur adonannya beneran halus dan licin. Kalau udah disaring dan adonannya udah halus serta licin, berikan pewarna makanan untuk warnanya bebas sesuai selera supaya lebih cantik dan lebih menarik. Lalu aduk rata dengan sendok supaya mudah mencampurkannya serta memudahkan kita supaya gelembung-gelembungnya jadi cepat pecah. Dan kalau udah tercampur rata, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Pastikan air kukusan sudah panas dan mendidih, terlihat uap airnya juga sudah banyak. Untuk air kukusannya jangan diisi terlalu banyak ya teman-teman, karena kalau menciprat ke adonan maka adonannya tidak akan mengembang. Untuk adonan sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, aduk-aduk terlebih dahulu sampai buihnya pecah. Setelah itu kita masukkan adonan ke dalam cetakan sampai penuh, tapi jangan sampai luber. Untuk isi kue dalam kukusan jangan terlalu banyak, cukup 6-7 aja. Berikan jarak antar cetakan, tujuannya supaya bisa matang merata dan mereka sempurna. Kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang, serta pastikan jika uap panas tidak menetes ke dalam adonan ya teman-teman. Dan selama proses pengukusan jangan pernah tutup kukusannya dibuka.
Setelah 20 menit, kue mangkok muka rasa kejunya udah matang, lalu buka tutup kukusannya dan langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan ya teman-teman. Dan setelah dingin, baru kita lepaskan kue dari cetakan supaya kuenya tidak lengket. Dan kita lakukan hal yang sama seperti semula, panaskan cetakan talam terlebih dahulu selama 5 menit, karena sebelumnya air kukusan sudah mendidih terlebih dahulu. Lalu isi adonan sampai penuh, tapi jangan sampai luber, berikan jarak antar cetakan, lalu kukus dengan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Nah ini dia tampilan dari kue mangkok maka rasa kejunya udah matang semua, cantik dan cakep banget, merekahnya juga sempurna. Terlihat ada yang merekah 3, ada yang merekah 4 ya teman-teman, sesuai banget dengan apa yang kita inginkan. Dan hasilnya juga sangat memuaskan. Dari satu resep saya dapat sebanyak 12 buah, cocok banget nih kalau teman-teman pengen jadikan ide jualan yang buatnya simple dan rasanya enak, serta modalnya juga hemat dan dijamin laris manis ya teman-teman. Kuenya terlihat menul dan gembul banget. Pastikan kalau mengeluarkan kuenya dalam keadaan udah dingin ya teman-teman. Tekan-tekan pada bagian pinggir kuenya, lalu tarik, dan terlihat hasilnya mulus banget ya teman-teman, dan tidak lengket pada cetakan. Teman-teman bisa lihat ketika saya belah kuenya, terasa banget lembut dan empuknya ya teman-teman, dan terlihat juga kalau seratnya halus. Seriusan untuk rasanya ini enak, manisnya pas, gurih santannya berasa, sensasi asin dari kejunya juga berasa ya teman-teman, serta aromanya wangi banget. Pokoknya resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena membuatnya mudah, rasanya juga enak dan tampilannya cakep. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.